Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan video pembelajaran tentang sejarah perbankan syariah. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Materi yang pertama yaitu ada sejarah bank. Dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat pertukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa dahulu, penukaran uang dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama pedagang valuta asing atau money changer. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpan menyimpan atau pinjam meminjam. Selain itu, bank juga menyediakan berbagai layanan seperti pembayaran, transfer, dan investasi. Sejarah bank memiliki perjalanan yang panjang dan menarik, dimulai dari zaman kuno hingga era modern saat ini. Yang kedua, ada sejarah perbankan di Indonesia. Perbankan di Indonesia berkembang sejak zaman Belanda. Lembaga bank pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 10 Oktober 1827 yang bernama The Japanese Bank. Tujuan didirikannya lembaga perbankan ini adalah untuk meningkatkan perekonomian orang-orang Belanda yang berada di Indonesia. Seiring perkembangan di Japanese Bank, bermunculan bank-bank yang dikelola oleh swasta. Bank-bank tersebut bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan ekspor dan impor. Sejarah perbankan syariah. Pada awalnya pembentukan Bank Islam banyak diragukan karena beberapa alasan. Pertama, banyak orang yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga atau interest free adalah suatu yang tidak mungkin dan tidak lazim. Kedua, keraguan tentang bagaimana Bank Islam akan membiayai operasionalnya. Berikut adalah tahapan sejarah dan perkembangan bank syariah. 1. Tahapan di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang kedua, di zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah. Yang ketiga, di zaman masa Eropa. Yang keempat, di zaman modern atau pasca Eropa. Perbankan syariah modern. Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada tahun 1940-an, tetapi usaha tersebut tidak sukses. Eksperimen lain dilakukan di Pakistan pada tahun 1950-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan negara itu. Pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa depan dilakukan di Mesir pada tahun 1963. Dengan berdirinya Midgam Local Saving Bank di Mesir, bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Selanjutnya yaitu ada perkembangan bank syariah di Indonesia. Pendirian bank syariah diawali dengan berdirinya dua bank perkreditan rakyat syariah atau BPRS di Bandung pada tahun 1991, yakni BPR Syariah Dana Markapital dan BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera serta PT BPRS Herukat di Negeri Aceh Darussalam. Pendirian bank syariah di Indonesia diperkarai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui Lokakarya Bunga Bank di Perbankan di Cisarua, Kota Bogor pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Hasil ini dibahas dalam Munas 4 MUI yang kemudian dibentuklah tim kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia, sehingga berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia atau BNI pada tahun 1991 dan beroperasi pada tahun 1992. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai krisis moneter tahun 1998. Kenapa bank syariah tetap berdiri tetapi bank konvensional bangkrut? Kita perlu tahu apa penyebab krisis moneter 1998 di Indonesia.
Yang pertama itu adanya penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Yang kedua adanya inflasi yang tinggi. Yang ketiga adanya rasio pembayaran utang yang tinggi. Yang keempat kurangnya perhatian pemerintah, sistem devisa bebas tanpa pengawasan yang memadai. Adapun dampak krisis moneter 1998 di Indonesia, yang pertama bangkrutnya perbankan, perusahaan dan badan usaha lainnya. Yang kedua, banyaknya perusahaan dan sektor ekonomi lain yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang ketiga, melonjaknya harga-harga. Kenapa Bank Syariah lebih tahan krisis moneter? Apa alasannya? Yang pertama, karena Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil. Yang kedua, karena fleksibel dan mampu beradaptasi. Yang ketiga, karena memiliki prinsip transparan dan keadilan. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu perbankan syariah memiliki potensi besar untuk menciptakan keadilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Upaya untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah seperti pembiayaan sektor produktif, inovasi produk, dan edukasi masyarakat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan perkembangan sektor ini. Dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk OJK dan Bank Indo, diharapkan perbankan syariah dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.